Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, manusia adalah merupakan makhluk sosial, sehingga dalam menjalankan kehidupannya tidak terlepas dari yang namanya bantuan orang lain. Nah, salah satu yang berperan penting dalam hubungan sosial antar sesama adalah adanya budi pekerti. Nah, budi pekerti ini dalam istilah agama itu dinamakan yang namanya akhlak. Nah, kali ini saya akan menyampaikan dalam kultum ini adalah tentang akhlak terhadap sesama. Nah, akhlak itu memiliki peran yang sangat penting sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Kita lihat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula rahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu akan merasa jijik. Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah, pemirsa sekalian, dari ayat tersebut itu sebenarnya memberikan informasi kepada manusia yang ada kaitannya dengan akhlak terhadap sesama. Yang pertama, yaitu menjaga prasangka baik atau yang namanya husnudzon. Nah, semestinya setiap manusia itu menjauhi banyak prasangka. Karena apa? Karena sebagian dari prasangka itu adalah ada di situ yang namanya dosa. Terlebih jika prasangkanya itu adalah merupakan prasangka yang buruk atau dalam istilah dinamakan suudzon. Nah, prasangka yang baik itu akan menimbulkan kesan yang baik, sehingga akan terciptalah yang namanya rasa saling hormat menghormati. Tetapi prasangka yang buruk itu akan menyebabkan kita dibenci oleh orang lain. Dan prasangka yang baik itu akan menciptakan yang namanya perasaan yang nyaman serta ketenangan karena pikiran tidak dipenuhi oleh hal-hal yang bersifat buruk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana yang isi dari Quran surat tadi adalah menjaga yang namanya tenggang rasa. Nah, tenggang rasa adalah bentuk akhlak mulia yang harus dijaga dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka tanggung jawab kita sebagai manusia adalah bagaimana senantiasa mengembangkan yang namanya tenggang rasa. Nah, tenggang rasa itu juga berarti toleransi. Maka di dalamnya itu terkandung penamaan, terkandung penanaman sikap bagaimana menghargai orang lain. Apa yang dihargai? Bisa pendapatnya, kemudian pemikirannya, pendiriannya, ataupun hal-hal yang lain. Maka perlu yang namanya tenggang rasa. Nah, dasar dari toleransi itu adalah rasa kasih sayang. Dari kasih sayang itu akan muncullah suatu ikatan yang tak lain adalah ikatan persaudaraan atau yang namanya ukhuwah. Nah, pemirsa rahimahullah, seseorang itu tidak bisa memaksakan orang lain untuk sama seperti diri kita. Karena apa? Mereka memiliki yang namanya karakter yang berbeda-beda, memiliki cara pandang yang berbeda-beda.
Maka sekali lagi, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk sama dengan diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu bersikap tawadhu atau rendah hati. Dalam Quran surat Al-Hujurat tadi itu mengandung yang namanya bagaimana kita harus memiliki sikap tawadhu atau rendah hati. Kepada siapa? Kepada sesama manusia. Nah, sifat rendah hati itu akan menimbulkan rasa persamaan yang mana nantinya akan menuju pada rasa saling menghargai, sehingga kita akan terhindar dari sikap-sikap yang bisa menyebabkan merendahkan bahkan melecehkan orang lain. Nah, betapa banyak saat ini kita mendengar, kita melihat dalam sebuah media-media yang ada. Betapa sekarang marak sekali orang-orang saling melecehkan, saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena di sini tidak ada yang sikap tawadhu atau rendah diri, atau rendah hati terhadap hal itu. Maka rendah hati itu sangat penting bagi kita orang yang beriman. Nah, kemudian yang keempat, isi atau kandungan surat Al-Hujurat tadi itu mengandung yang namanya bagaimana kita mengembangkan sikap ta'awun. Ta'awun itu adalah sikap tolong menolong, saling tolong menolong. Nah, tolong menolong antar sesama dengan ikhlas tanpa pamrih bisa meningkatkan nilai sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Islam sendiri itu sangat menganjurkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Nah, inilah. Maka mari kita kembangkan. Kita kembangkan apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat mulia ini. Mari kita kembangkan senantiasa untuk saling tolong menolong agar terjadi yang namanya kekuatan ummah. Kekuatan ummah. Nah, melalui 4 hal tadi yang ada dalam kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 tadi, maka akhlak mulia tersebut akan mampu untuk membangun hubungan sesama manusia menjadi terjaga dan terpelihara keharmonisannya. Dan insya Allah akan menjadi pembuka jalan bermasyarakat yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan. Nah, itulah pemirsa sekalian, khutbah pada kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa mengingatkan pada diri kita masing-masing bagaimana pentingnya akhlak, pentingnya kita memperhatikan yang namanya kita hidup bermasyarakat. Sekali lagi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, pasti akan membutuhkan yang namanya orang lain. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن